Ini dia si Samsung Galaxy A21s ya. Jadi smartphone ini katanya sih cocok buat kegiatan UMKM. UMKM itu kepanjangannya usaha mikro kecil menengah ya. Apa iya? Jadi untuk harganya ya, si Samsung Galaxy A21s ini harganya 2,9 juta, which is punya aku ini yang varian RAM 6 GB, storage-nya 64 GB ya. Kalau yang RAM-nya 3 GB, storage-nya 32 GB, harganya lebih murah, harganya 2,5 juta. Dan sekedar info, doi ini ditenagai oleh chipset Exynos 850, chipset entry level yang termasuk baru ya. So, kayak gimana experience-nya? Jadi sebelum aku ngoceh lebih lanjut, jangan malu-malu untuk subs channelku ya, gratis, tinggal dipencet aja, follow juga IG sama Twitter buat Bang Review, dan hidupin lonceng notifnya. Terima kasih. Wujud boxnya kayak gini, di dalamnya ada sang smartphone, charger, beserta kabel USB to USB-C juga ada ya. Ada buku-buku manual, sama terdapat bonus kartu perdana IM3. Wow, tumben ya ada bonusnya. Aku bahas ini ya, sektor desain dulu. Jadi ya desainnya kalau dari belakang ya mirip kayak smartphone Samsung zaman now lah. Untuk bagian depan bentuknya cukup umum, tapi ya penampakannya udah lumayan kekinian ya. Ini pakai punch hole di pojok kiri atas, tombel. Dan untuk bagian belakangnya ini bodinya polikarbonat, dan aku suka dengan warnanya yang silver ya. Ada pola-polanya gitu, kalau dilihat sekilas ini kayak metal, tapi ya bukan metal. Bagian samping-sampingnya juga polikarbonat. Sektor layar pakai ini ya, tipe layarnya PLS TFT, ya, resolusinya HD plus doang, dengan ukuran 6,5 inch. Kalau tipe glassnya aku agak nemu infonya. Yang pasti sih ya, kualitas layarnya tuh so-so ya, tone warnanya rada cool, warnanya juga kurang vibrant ya. Kalau maksimum brightness sedikit kurang ketika dipakai di bawah terik sinar matahari, tapi ya tergolong masih usable lah. Dan untuk soal performa juga kagak wah, ini ya seperti yang aku bilang tadi pakai Exynos 850 ya, bisa dilihat skor Antutunya segini. Ya sedikit lebih gede dikit lah daripada skor Antutunya si Galaxy A12 yang waktu itu udah aku bahas ya. Dan untuk real usage menurutku udah lebih dari cukup buat kegiatan jualan online ya misalnya ya kegiatan UMKM. Mengingat smartphone ini kan brandingnya buat kegiatan kayak gitu. Dan kalau buat game berat ya masih ngangkat, tapi tentu settingan grafiknya kudu dikondisiin lah. Kudu diturunin, jangan di set mentok kanan opsi grafiknya. Jadi aku sempat ini ya ngepanjer main Wild Rift, aku tes Wild Rift terus karena ya itu merupakan game favoritku sekarang ya. Gamenya juga rada berat menurutku, jauh lebih berat daripada ML. Dan berjalan paling optimal pada opsi graphic balance dengan 60 fps dihidupin. Dan untuk peningkatan suhu yang dihasilin masih relatif adem lah. Intinya ya mediocre lah ya performanya ya. Dan untuk navigasi sana sini, switching antar app ternyata masih relatif nyaman dan cukup lancar. Habis itu untuk security tentu ada fingerprint sensor di bagian belakang, kecepatan unlock-nya guys. Untuk fingerprintnya support up to 3 sidik jari. Kalau face unlock-nya kecepatannya kadang suka lambat, terutama di tempat minim cahaya. Habis itu lubang speakernya ada di bawah sini, dan aku coba setelin lagu kali ya. Dan sekarang aku ngomongin tentang UMKM-nya ya, karena kan smartphone ini brandingnya kayak gitu dan katanya cocok buat kegiatan tersebut. Ya sebenarnya semua smartphone bisa dipakai buat ngapain aja ya, yang penting kalau buat UMKM menurutku pribadi yang paling penting adalah kualitas kameranya kudu baik ya, karena kan buat foto-foto produk kemudian diupload ke sosmed, dan dari segi performa juga harus mencukupi untuk kegiatan tersebut. Nah, apakah smartphone ini memenuhi kriteria kayak gitu ya? Kalau dari segi performa seperti yang aku bilang tadi, menurutku udah cukup ya. Buat multitasking masih enak, buat nge-Topet atau nge-Shopee atau nge-Bukalapak atau nge-GoFood ya, jualan dan lain-lain udah cukup ya. Toh berkat bonus perdana IM3 tadi rada kebantu sebagai modal utama juga ya, dapat kuota gede. Berapa nih kuotanya ya? 36 GB katanya, aku belum ngaktifin sih, belum nyoba juga. Jadinya sangat bermanfaat buat dipakai buat ngupload produknya ya, kuotanya ya, jangan dipakai buat download video.
Ya, kuotanya silahkan dipakai buat modal kerja ya, jangan dipakai buat happy-happy. Nah, sekarang kalau dipakai buat foto-foto produk UMKM ya, apakah kameranya mumpuni? Jadi kalau buat dipakai moto produk-produk makanan, aku saranin untuk manfaatin yang namanya food mode. Ya, ini fitur lawas sih ya sebenarnya ya, tapi cukup berfaedah. Kalian bisa manfaatin fitur blurnya kalau dirasa perlu ya. Hasilnya adalah foto yang jadi lebih eye-catching ya, warnanya lebih saturated. Foto-foto makanan jadi nampak lebih menggiurkan, ya nggak sih? Nggak perlu diedit warnanya pakai aplikasi pihak ketiga, menurutku fotonya warnanya udah kelihatan kece. Ya mungkin kalian di sini ada yang UMKM jualan produk-produk makanan di GoFood misalnya ya, daripada kalian ngambil fotonya dari internet, yang mending difoto sendirilah terus dipakai food mode-nya tadi ya, biar hasilnya lebih menarik. Dan untuk sektor kamera intinya ya experience-nya ya mirip-mirip kayak yang ada di kameranya si Galaxy A12 yang waktu itu udah aku tes kamera ya. Tapi di sini kamera wide angle-nya overall better sih, terutama pada sharpness pinggiran foto yang lebih tajam. Ini kamera wide angle-nya berapa MP sih? 8 ya. Dan kamera utama yang 48 MP punya kualitas foto yang overall oke, reproduksi warna, dynamic range, sharpness, dan detailnya aku cukup suka. Cuman sayangnya ini ya nggak ada night mode ya, aku harap sih ada ya untuk smartphone harga segini. Dan untuk hasil jepretan low light-nya ya menurutku kurang memuaskan. Kalau kamera depan buat selfie overall cukup baik asalkan cahayanya memadai. Aku suka sama beautifikasinya yang kagak lebay ya pada settingan defaultnya. Cuman sayangnya pada mode live focus doi ini rada kesulitan untuk mengidentifikasi wajah kalau kita pas pakai masker. Jadi kalau kalian selfie terus pakai live focus biar backgroundnya blur, maskernya dicopot dikit ya biar kelihatan wajahnya, biar doi bisa detect. Ya tapi nggak seperti kamera belakangnya yang lebih reliable ya, kita pakai masker doi tetap bisa ngenalin wajah kalau kita pakai live focus mode via kamera belakangnya. Dan untuk kapabilitas video, baik kamera utama wide angle sama kamera depan bisa rekam up to resolusi FHD 30 fps. Video stabilization tidak ada. Ya at least mic-nya tergolong lumayan lah. Tes kameranya si Galaxy A21s. Belum mandi. Ya kalau misal ada video stabilisasinya tentu lebih nampol lagi ya peruntukannya buat nge-video produk-produk UMKM misalnya, karena kan ya kalau videonya smooth lebih enak aja dilihat ya. Terakhir baterai ini, jadi doi baterainya 5000 mAh termasuk gede, fast charging 15 watt, dan aku sempat tes dengan sangat intensif ya. Seperti yang bilang tadi, aku pancur buat main Wild Rift. Total nge-Wild Rift-nya selama 5 jam 14 menit. Terus nge-Netflix juga ya, totalnya Netflix selama 2 jam 18 menit. Ya seharian aku mah gabut sama doi ya, nge-game sama nonton terus. Dan untuk total standby-nya selama sekitar 23 jam. Ya menurutku ini termasuk awet banget ya, dan itu pun baterainya masih sisa 10% ya. Kalau dipakai buat kegiatan yang lebih wajar. Buat sosmedan doang tentunya baterainya jauh lebih awet lagi. Tapi untuk durasi ngecasnya agak lama, dari kondisi baterai 10% hingga 99% membutuhkan waktu 1 jam 56 menit. So, Samsung Galaxy A21s, apa menariknya? Ya sebenarnya kalau di branding buat kegiatan UMKM masih rada kurang nampol, karena ya menurutku tidak ada fitur spesifik yang paling menonjol guna mendukung kegiatan tersebut ya. Ya namanya smartphone penggunaannya tentu luas ya, kalau aku rasa hampir semua smartphone di zaman now bisa dipakai buat ngapain aja, buat UMKM juga termasuk ya. Ya mungkin bonus perdana AM3 tadi yang bikin rada menarik karena dapat kuota gede, bisa sebagai modal ngupload produk UMKM buat jualan di internet ya. Ya mungkin apa ya, ada fitur food mode tadi ya, tapi kan food mode ini fiturnya sebenarnya udah lawas dan peruntukannya bukan dikhususin buat
hal tersebut ya bisa buat ngapain aja sih Food Mode. Ya kalau ditanyain apakah cocok buat UMKM ya masuk-masuk aja, tapi di luar sana masih ada smartphone yang menurutku lebih good value dan cocok buat dipakai ngapain aja termasuk UMKM juga. Ya lagi-lagi tapi kan ini mereknya Samsung gitu loh. Yowes, aku rasa gitu aja review si Samsung Galaxy A21s. Thank you for watching. Jangan lupa untuk follow juga IG sama Twitter gue @bangreview dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.